Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada buku Membina Keluarga Bahagia karangan Buya Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Saya akan membacakan kali ini judulnya Kewajiban Suami Istri. Kemudian kita lanjut dengan judul Kewajiban Khusus Suami kepada Istri. Kita mulai. Kewajiban suami istri itu amat banyak. Ada kewajiban umum dan ada kewajiban khusus. Kewajiban umum diantaranya yang pertama, kedua pihak hendaklah hormat menghormati, sopan santun dan penuh pengertian. Yang kedua, memelihara kepercayaan dan tidak membuka rahasia masing-masing walaupun di waktu ada percekcokan. Ketiga, masing-masing harus sabar atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada tiap-tiap manusia, sehingga tidak cepat-cepat marah, akan tetapi menunggu dengan tenang untuk menunjukkan kesalahan itu, hingga dapat diakhiri dengan kebijaksanaan dan pertimbangan. Yang keempat, jangan cemburu tanpa alasan, juga tidak mendengar hasutan orang. Segala sesuatu usut atau periksa terlebih dahulu. 5. Menjauhi bibit-bibit percekcokan sehingga tidak terjadi perselisihan-perselisihan yang tidak diingini. Dan jika terjadi juga perselisihan, maka hadapilah dengan kepala dingin. 6. Rela berkorban untuk kepentingan suami istri dan menghormati famili masing-masing. Akhirnya kedua belah pihak harus berusaha menjadikan rumah tangganya sebagai muara yang aman dan pelabuhan yang damai, tempat beristirahat yang teduh untuk seluruh keluarga, baik di waktu suka dan duka. Bersendikan tawakal dan iman kepada Allah dan syukur atas nikmatnya. Kita lanjut dengan judul Kewajiban Khusus Suami kepada Istri. Berusaha mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga. Itulah kewajiban suami kepada istri. Yang pertama, rumah atau tempat tinggal, perbelanjaan atau keperluan, kemudian pakaian. 3 bahan pokok ini wajib dipenuhi oleh suami sebagaimana mestinya menurut kesanggupannya. Selain dari 3 bahan pokok tersebut, harus juga diperhatikan keperluan yang setengah pokok seperti cucian, pembantu rumah tangga, perhiasan, alat-alat bersolek, kosmetik, surat-surat kabar, bacaan-bacaan, kendaraan, hiburan, dan perabot rumah tangga. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 232 maksudnya kira-kira, bagi suami wajib menanggung perbelanjaan dan pakaian istrinya sebagaimana mesti. Turut membantu pekerjaan istri yang berat-berat juga dalam mendidik anak-anak. Sabda Nabi Muhammad SAW yang maksudnya kira-kira, Rasulullah biasa menjahit dan menambal sepatunya sendiri dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang biasa dikerjakan oleh wanita. Karena itu, secara umum nafkah berada di tangan laki-laki atau suami. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang disempitkan rezekinya atau tidak mampu, maka hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Surat At-Talaq ayat 7. Kemudian yang pertama, jadilah seorang suami yang baik, membimbing dan memimpin keluarga lahir dan batin. Kedua, memberi keluarga nafkah menurut kemampuan. 3, hormat dan sopan santun, apalagi jika istri dalam kesulitan. 4, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam memelihara dan mendidik anak-anak.
5. Sabar akan kekurangan-kekurangan istri dan berusaha menambah dan memperbaiki serta mempertinggi kecerdasannya. 6. Memberi kebebasan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Tidak mempersulit dan menyiksa pikiran, apalagi mendorongnya untuk berbuat salah. 7. Penuh pengertian, disiplin dan berwibawa, berlandaskan kasih sayang dan cinta kasih. 8. Berusaha dan membantu istri untuk terciptanya suasana damai dan kerukunan keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dunia akhirat. 9. Hormat dan sopan terhadap keluarga istri. 10. Dapat mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian yang bijaksana jika terjadi suatu perselisihan. 11. Sabar, jujur dan memelihara kepercayaan serta dapat menyenangkan si istri dengan cara yang halal. 12. Jadilah suami yang baik dan simpatik. Pasti engkau akan mendapat istri yang baik dan menarik. Kemudian kewajiban khusus istri kepada suami adalah sebagai berikut. Jadilah engkau menjadi sahaya suamimu, sebab suamimu akan menjadi hamba dengan kepentinganmu. Jadilah engkau menjadi ayunan dan suamimu akan menjadi tiangnya yang kokoh kuat. Kemudian yang pertama, selanjutnya, membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dan keselamatan keluarga. Yang kedua, hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas tidak menyimpang dari ajaran agama. 3. Menyenangkan dan berbakti kepada suami dengan tulus ikhlas sedapat-dapatnya, selalu bermuka jernih dan manis. 4. Menerima dan menghormati pemberian suami walaupun sedikit, serta mencukupkan nafkah yang diberikan suami sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya, hemat, cermat, dan bijaksana. 5. Tidak mempersulit dan memberatkan suami, akan tetapi bersikap ridha dan syukur. Istri yang utama adalah yang dapat mengetahui kemauan suami sebelum dikatakannya dan dapat memberi sebelum dimintanya. 6. Turutlah bergembira dengan kegembiraan suami, tetapi berusahalah meringankan dan menenangkan keadaan jika terlihat tanda-tanda suami dalam kesusahan. 7. Memelihara diri serta menjaga kehormatan dan harta benda suami, baik di hadapan atau di belakangnya. 8. Memupuk rasa kasih sayang yang tidak bertingkah laku yang dapat mendorong suami berbuat salah. 9. Memelihara dan mendidik anak-anak sebagaimana amanat Allah dan nikmatnya yang tak ternilai. 10. Mengatur dan mengurus rumah tangga dan menjadikannya rumah tangga muslim bahagia dunia akhirat. Kemudian tahu menjaga kehormatan diri dalam bergaul di luar rumah tangga, mendidik anak-anak, melayani suami. Dalam masyarakat kita sudah biasa istri turut sama-sama pergi ke sawah dan ke ladang, pergi berdagang ke pasar atau sama-sama bekerja di kantor-kantor. Ini tidak ada salahnya kalau memang keadaan memaksa karena penghasilan suami tidak mencukupi. Dalam pada itu si istri harus tahu menjaga kehormatan diri dalam bergaul di luar rumah tangga. Harus pula seizin suaminya. Kemudian wajib menutup auratnya. Tetapi kalau keadaan suami mampu mencukupi dan sanggup menyelenggarakan keperluan rumah tangga, maka sebaiknya si istri hanya membulatkan perhatiannya terhadap rumah tangga, karena itulah bidang tugasnya yang wajar. Karena si suami perlu dilayani, anak-anak mesti dididik, sedangkan urusan rumah tidak beres dengan hanya diharapkan pembantu-pembantu saja. Dan mengingat kepada jiwa sosial yang tabiat semula ada pada tiap-tiap wanita, maka si istri diharapkan setiap ada uang untuk menyumbangkan bakti, meringankan penderitaan anak-anak yatim piatu, cacat, dan membantu usaha palang merah. Demikianlah dahulu, insyaallah kita lanjutkan pada judul yang lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.